sama spherical dan silindernya. Seperti yang tabel tadi ditunjukkan tadi, kan ada kan kalau silinder berapa itu soft contact lens, spherical soft contact lens, kemudian silinder berapa sampai berapa itu toric soft contact lens atau spherical RGB. Ada ya tadi ya di tabel ya. Coba dilihat lagi. Nah, itu tadi juga harus dilihat dari KR-nya juga, keratometrinya juga. Sekarang astigmatisme itu kan ada 3, astigmatisme refraksi, astigmatisme kornea, astigmatisme lentikular. Astigmatisme refraksi itu yang biasanya keluar di AR itu merupakan akumulasi dari astigmatisme kornea dan astigmatisme lensa atau lentikular. Kornea dan lentikular ini saling menetralkan. Jadi yang bagian stip dari kornea, misalkan stip korneanya di bagian 180 derajat, akan dinetralkan oleh lentikular di 90 derajat. Jadi tegak lurusnya. Seperti ini. Nah, ini contohnya ya, pasien dengan refraksi spesimen 3,5, silinder setengah, posisinya di 180 derajat. Nah, yang keluar dari 3,5 sama silinder setengah ini merupakan refraksinya. Jadi astigmatisme setengah ini, silinder setengah ini merupakan silinder refraksi, di mana ukuran keratometri dari mata dari horizontalnya adalah 42,5 dan vertikalnya 44. Berarti astigmatisme korneanya berapa? Astigmatisme korneanya 1,5. Ya, astigmatisme kornea merupakan selisih dari K horizontal dikurangi K vertikal atau K vertikal dikurangi K horizontal. Pokoknya yang besar dikurangi yang kecil. Itu merupakan astigmatisme kornea. Jadi di sini bisa kita lihat pasiennya astigmatisme korneanya 1,5. Tapi refraksinya yang keluar adalah setengah. Berarti astigmatisme lentikularnya berapa? Izin 1, dokter. Ya, di sini juga sudah tertuliskan 1. Tapi sudah paham semua ya. Jadi saya ulang lagi, astigmatisme ada 3, refraksi, korneal, lentikular. Di mana refraksi itu adalah hasil akumulasi antara kornea dengan lentikular. Di mana kornea dan lentikular itu saling menetralkan tegak lurusnya. Jadi seperti ini, misalkan korneanya kan bagian horizontalnya 42, bagian vertikalnya 44. Berarti kan korneanya adalah astigmat korneanya 2 dioptri. Di sebelah mana, horizontal atau vertikal? Kita lihat. Yang stip, yang vertikal apa yang horizontal ini? Yang vertikal. Dikatakan stip itu kalau dioptrinya besar, lebih besar. Atau milimeternya lebih Kecil. Lebih kecil. Lebih kecil, jangan kebalik ya. Jadi kalau dikatakan stip atau apa istilahnya ya, mancung ya, lebih cembung. Itu kalau dioptrinya besar. Nah, kalau di sini di soalnya ini kan yang vertikal 44, yang horizontal 42,5. Berarti ini korneanya adalah astigmat korneanya adalah 1,5 dioptri vertikal. Jadi yang paling stip adalah yang vertikal, 1,5 dioptri. Nah, berarti 1,5 dioptri ini akan dinetralkan oleh lentikular di posisi 180 derajat atau horizontal. Nah, ini kan kelihatan. Jadi astigmatisme kornea sebesar 1,5 dioptri dan astigmatisme refraksi setengah dioptri menunjukkan adanya 1 dioptri against the rule lentikular astigmatisme, di mana against the rule itu yang stip itu bagian apa? Vertikal atau horizontal? Vertikal. With the rule yang stip yang mana? Yang vertikal, dokter.
Ya, ingat-ingat mobil VW aja. Ya, kalau with the rule, vertikal yang steep. Kalau against the rule, berarti horizontal yang steep. Berarti di sini menunjukkan korneanya yang steep adalah yang bagian vertikal, lentikularnya yang steep bagian horizontalnya. Jadi saling menetralkan. Hasilnya adalah refraksinya silindernya setengah. Posisinya di 180. Kenapa 180? Karena silinder minus itu menunjukkan justru yang steep adalah di tegak lurusnya. Berarti kalau silinder min setengah di posisi 180, ini menunjukkan berarti yang steep setengah dioptri adalah di posisi 90 derajat. Ya, ini lupa di recording mungkin ya. Nah, ini nggak apa-apa. Asal dicatat aja ya. Sudah paham ya? Kalau nggak paham nggak apa-apa. Kalau belum paham nggak apa-apa, saya diinterupsi aja. Jadi ini yang dipegang. Nanti karena kalau ujian kadang-kadang keluar ini indikasi apa? Kontak lens. Oke, kontak lensnya mau apa? Soft contact lens atau RGP. Nah, sekarang bedanya apa? Kalau kita menggunakan soft contact lens, meskipun dia toric, itu dia tidak akan menetralkan kornea. Jadi namanya soft contact lens itu kan lunak ya, akan mengikuti kontur dari kornea. Dia tidak akan menetralkan kondisi kornea. Beda dengan RGP. Kalau RGP karena dia keras, kaku, sehingga dia akan menetralkan kontur kornea. Karena apa? Karena kalau RGP karena dia kaku, dia tidak akan menempel di kornea, sehingga ruangan antara RGP dengan kornea akan diisi air mata atau tear film, sehingga tear filmnya itu yang akan menetralkan kontur dari kornea, sehingga dinolkan, astigmatisme kornea dinolkan. Nah, hati-hati, kita harus waspada dulu, nggak semuanya indikasi RGP kalau silindernya besar. Kita lihat, kalau jangan-jangan kalau kita nolkan korneanya justru lentikularnya yang keluar. Nah, seperti kasus ini. Dengan kondisi natural, di mana astigmat korneanya adalah 1,5 dioptri, dengan natural, nggak kita netralkan, refraksinya keluarnya adalah setengah. Nah, ini adalah pilihannya dengan menggunakan toric soft contact lens. Karena kita biarkan kontur natural, karena dengan natural gini aja, antara lentikular dan kornea saling menetralkan, keluarnya hanya setengah. Sekarang kita coba, apabila kondisi ini, di mana silindernya setengah refraksinya, akan tetapi silinder astigmatisme korneanya adalah 1,5 dioptri, coba kita bayangkan, kita beri RGP, di mana RGP menetralkan astigmatisme kornea. Berarti 1,5-nya dihilangkan sama RGP. Akhirnya apa yang keluar? Silindernya jadi 1,5, jadi 1. Kenapa? Karena lentikularnya lebih menonjol. Maksudnya kita mau menetralkan pasiennya supaya visusnya bagus dengan menggunakan RGP, ternyata pasiennya tambah lebih kabur. Kenapa? Karena lentikularnya lebih menonjol keluar, dengan korneanya kita hilangkan. Jadi nanti harus dilihat kalau ada soal atau nanti kalau ada pasien, kita lihat, oh ini ada astigmatismenya, refraksinya. Kita lihat dulu korneanya berapa, keratometrinya. Nah, kita lihat meskipun astigmatisme korneanya lebih besar daripada refraksi, dan refraksinya maksudnya kecil sekali, dengan kondisi yang natural gitu dia menghasilkan astigmat refraksi yang kecil, cocok untuk soft contact lens aja, kita biarkan kontur kornea apa adanya, nggak usah kita netralkan. Tapi kalau misalkan astigmatisme refraksinya besar, kemudian kita lihat, kita bayangkan, kita lihat keratometrinya, kalau misalkan keratometrinya kita netralkan, dia kira-kira lebih kecil dari residu lentikularnya, itu indikasi RGP. Semoga nggak bingung ya, soalnya ini paling enak sama coret-coretan sih sebetulnya. Jadi prinsipnya diambil salah satu itu aja. Yang dilihat astigmatisme refraksi dan astigmatisme korneanya. Kalau dalam kondisi natural, astigmatisme refraksinya sudah kecil,
berarti yang dipilih adalah soft contact lens toric. Seperti itu aja, karena kornea berarti sudah dinetralkan dengan lentikular, keluarnya refraksinya kecil. Berarti pilih yang soft contact lens toric ya. Tapi kalau misalkan astigmat refraksinya besar, kemudian astigmat korneanya misalkan lebih kecil, dan kita bayangkan kalau misalkan kita netralkan ternyata lentikular yang keluar lebih kecil daripada astigmat refraksi, itu pilihannya RGP. Nih. Jadi yang dipegang salah satu aja. Kalau ini aja refraksinya astigmatnya kecil, korneanya astigmatnya lebih besar, boleh menggunakan soft contact lens toric. Kemudian kembali yang ke itu tadi, yang tabel yang fitting. Nah, ini fitting. Ini soft contact lens ya ini ya. Kita bicarakan soft contact lens dulu. Jadi sebetulnya penggunaan soft contact lens itu juga harus fitting, tidak sembarangan misalkan minus berapa langsung beli itu. Karena setiap orang kelengkungan kornea dan diameternya beda. Nah, biasanya disarankan ini cara ini nanti kalau misalkan belum punya corneal topografi, bisa pakai yang atas ini, tabel yang atas. Jadi pasiennya misalkan, dok saya mau pakai soft contact lens. Nah, pada saat persiapannya kan kita harus menulis diameter dan base curve-nya serta powernya. Kalau diameternya kita ukur diameter horizontal pasien tersebut dan kita tambah 2 mm. Itu diameternya. Kemudian untuk base curve-nya ini sudah ditulis di sini ya. Jadi kalau astigmatisme reguler itu pasti antara K yang paling steep dan K yang paling flat itu adalah tegak lurus. Nah, cara mengukur lensa kontak itu pasti yang dipakai adalah K yang paling flat. Yang paling flat berarti yang dioptrinya paling rendah atau yang milimeternya lebih panjang. Kalau dalam milimeter. Nah, itu ditambah 0,2 atau sampai 0,6, tambah 0,5 lah rata-rata base curve-nya. Jadi yang K-flat-nya misalkan K-flat-nya 78 mm, berarti kita memesan base curve-nya 78 mm ditambah 0,5. Jadi kita memesan base curve-nya 8,3. 83 kok 8,3, maaf 83. Oke. Terus untuk powernya, kalau pasiennya kacamatanya ukurannya kurang lebih 4 dioptri ke bawah, itu powernya sesuai dengan power kacamatanya. Akan tetapi kalau powernya di atas 4, kita lihat tabel konversi. Biasanya 4 sampai 6 itu nanti dikurangin kurang lebih 1/4 ya. Kalau 6 ke atas kurangin setengah, kalau 9 ke atas dikurangin 1. 9 atau 10 kurangin 1. Nanti dilihat di tabel konversi lagi ya. Ya, itu yang diingat-ingat. Nah, kemudian pada saat fitting, misalkan pasiennya udah beli, kemudian biasanya kan suruh kontrol kurang lebih 1 minggu setelah pemakaian. Kita fitting. Kalau soft contact lens tidak boleh menggunakan fluoresin. Karena soft contact lens itu kan mengandung cairan. Kalau pakai fluoresin akan terserap ke kontak lensnya sehingga akan rusak. Yang bisa kita lihat adalah penilaian posisi statis dan dinamiknya. Pada saat posisi statis kita lihat center apa enggak sentrasinya. Kemudian pasiennya bergerak, suruh ngelirik kanan kiri. Kalau excessive movement itu berarti terlalu berlebihan, gerakannya terlalu berlebihan, pasien ngelirik ke kiri, dia langsung geraknya terlalu berlebihan, itu loose fit. Tapi kalau pasiennya lirik-lirik, nggak ada gerakan sama sekali, itu tight, terlalu mencengkram. Kemudian sentrasinya juga gitu, agak melorot dikit biasanya. Kalau tight justru center sekali, tapi nggak gerak. Kemudian, nah pada saat kedip, pasien disuruh kedip, itu pasiennya melihatnya
kalau loose, kedip itu hilang. Kenapa? Karena nggak center. Pada saat kedip kan excessive movement, hilang. Beberapa saat dia kembali ke tengah, baru bisa lihat. Kebalikannya, kalau tight, awalnya terang, kemudian jadi buram, karena terlalu mencengkram. Terus kalau yang loose ada air bubble-nya. Ini harus dipahamin. Sebenarnya nggak usah dihafalkan, tapi pakai logika aja. Kalau kedodoran pasti seperti ini gambarannya loose fit-nya. Nah, sekarang cara membuat kalau misalkan dia terlalu loose, mau dibuat stiff. Caranya apa? Pertama, diameternya harus ditambah. Kalau loose mau ke fit, diameternya harus ditambah. Bayangkan aja, kalau misalkan kita meluk bola, supaya rapet tangannya kita kan dipanjangkan kan. Nah, berarti supaya lensa kontak lebih fit, misalkan kita ngasih pasien kok loose ya ini ya, berarti supaya lebih fit, supaya lebih merangkul kornea, berarti diameternya dibesarkan supaya lebih bisa memeluk kornea. Kemudian untuk base curve-nya juga apa? Ditambah. Jadi kalau ini kok ditambah, tergantung ini ya, kalau milimeter apa dioptri ya. Jadi kalau misalkan mau membuat lensanya lebih tight, itu base curve-nya dibuat steep. Berarti dia kalau dalam dioptrinya ditambah, atau kalau dalam milimeternya base curve-nya dikurangin. Prinsipnya seperti itu aja ya. Oke. Jadi pakai logika, nggak usah dibayangkan. Kemudian yang RGP itu tadi, gambaran yang pakai. Nah, kalau RGP itu karena dia bahannya tidak menyerap cairan, maka pada saat fitting kita menggunakan fluoresin. Bedanya dengan soft contact lens apa? Kalau soft contact lens tadi kan diameternya 2 mm lebih besar daripada limbus. Kalau RGP, seperti yang tadi dilihat tadi siang dengan Dr. Ani, itu kan 2 mm lebih kecil daripada limbus. Ya kan? Nah, kemudian kita beri fluoresin, kasih fluoresin, gambarannya yang harusnya seperti tengah ini, yang alignment yang on-K ini istilahnya, rata hijaunya. Tapi kalau terlalu steep, bayangkan aja tadi RGP itu tidak menempel pada kornea, pasti ada ruangan di tengahnya. Kalau terlalu steep berarti kan kubahnya terlalu tinggi, jadi ada ruangannya lebih antara kornea dengan RGP-nya, sehingga fluoresinnya ngumpul di tengah. Itu namanya apa tadi? Apical apa? Miring apa clearance? Apical clearance, dokter. Ya. Terus, kalau terlalu flat, berarti kan dome-nya rendah. Maksudnya apex puncaknya RGP kan flat itu kan datar, terlalu rendah. Jadi nggak ada ruangan atau ruangannya sempit antara RGP dengan permukaan kornea, sehingga fluoresin nggak bisa masuk, tengahnya jadi lebih gelap karena fluoresin nggak bisa masuk. Namanya apical Miring, dokter. miring, ya, jangan kebalik ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Kemudian kalau RGP dikatakan lebih sehat daripada soft contact lens karena pertama RGP dia diameternya lebih kecil daripada kornea, sehingga ada bagian yang tidak tercover oleh lensa kontak, sehingga kornea bisa bernafas bebas. Kemudian yang kedua, pada saat berkedip, pasti akan terjadi geseran. RGP juga ikut bergeser. Nah, pada saat bergeser itu terjadi pertukaran tear film, di mana kornea itu nutrisinya kan dari tear film. Jadi tear filmnya selalu baru. Kemudian pandangannya lebih tajam. Kenapa? Karena terutama orang yang astigmat itu kan permukaan korneanya terlalu steep. Dengan RGP, di mana tidak menempel dengan kornea dan kelengkungannya akan diisi dan ruangan antara kornea dan RGP diisi oleh tear film, akan menetralkan kelengkungan kornea sehingga astigmatismenya akan lebih ternetralkan, pandangannya akan lebih tajam. Jadi RGP lebih sehat daripada soft contact lens. Jadi generasi lensa kontak yang pertama adalah hard lens, sudah nggak dipakai. Generasi yang kedua adalah soft contact lens. Generasi yang ketiga adalah RGP. Nah, kemudian balik yang slide 19 ini, yang LARS. Nah, kalau yang soft contact lens, toric, itu pasti ada markernya.
seperti titik atau garis yang selalu jatuhnya pada kebanyakan jatuhnya pada jam 6. Ada yang kadang-kadang di jam 3, tapi kebanyakan posisinya ada di jam 6. Nah, kalau ada pasien dengan indikasi soft contact lens toric, itu kadang-kadang fittingnya kita sesuaikan dengan pertama hasil refraksinya. Misalkan dia posisinya 90 derajat. Tapi pada saat kita tempel soft contact lens, kok markernya bergeser ya, nggak di jam 6, misalnya bergeser di jam 5. Nah, itu berarti pastinya nanti sesuai dengan rumus Lars, di mana kalau di jam 5 itu bergesernya kan ke arah ke kanan. Kalau Lars itu kan di subtract. Di subtract, setiap jam itu kan 30 derajat. Berarti kalau misalkan dia refraksinya seperti ini, sferis min 1, silinder setengah, aksisnya 90 derajat, tapi markernya bergeser di jam 5 misalkan, berarti kan kita kurangin 30 derajat, berarti kita pesan soft contact lens toricnya, sferis min 1, silinder min 5, aksis kurangin 60, dikurangi 30, berarti 60 derajat. Itu ya. Oke. Nah, sekarang balik yang atas tadi, yang masalah miopia dan hiperopia dengan soft contact lens, yang akomodasi tadi. Nah ini, jadi pasien-pasien yang high myopia itu kalau pakai kacamata lebih diuntungkan dengan kondisi lensanya. Jadi kalau baca dekat dia lebih nggak capek. Kenapa? Karena lensa kacamata high myopia itu kan sferis minus. Nah, sferis minus itu sifatnya adalah apa? Base in atau base out? Sferis minus sifatnya adalah base in. Jadi setiap lensa itu adalah prisma. Pasti prisma. Prisma kan punya apex, punya base, ya kan? Nah, kalau minus itu sifatnya adalah base in. Base-nya itu di dekat hidung, apexnya keluar, out. Semakin tinggi ukuran miopianya, berarti kan prismanya semakin tebal. Apexnya kan lateral ya, out. Pada saat dia baca dekat, dia diuntungkan dengan kondisi itu. Kenapa? Karena prisma itu selalu membawa bayangan ke arah apex. Pada saat kita membaca dekat atau near working, cenderung kan ke ESO kita kan. Cenderung kan kita posisinya ESO deviasi kan kalau akomodasi. Nah, kita tidak, orang high myopia tidak akan terlalu lelah pada saat membaca kacamata minusnya karena apexnya adalah di lateral, sehingga nggak terlalu capek karena bayangannya dibawa agak lebih ke lateral. Jadi kita nggak terlalu ESO, nggak terlalu akomodasi, sehingga nggak capek. Tetapi efek itu akan hilang pada saat dia pakai lensa kontak. Pada saat baca dekat, dia akan mengeluh capek, bahkan kadang-kadang lebih membutuhkan kacamata adisi meskipun belum waktunya. Jadi jangan kaget nanti kalau ada pasien dengan high myopia datang ingin menggunakan lensa kontak, misalkan gitu. Udah kita resepin lensa kontak. Kemudian berikutnya dia datang lagi dengan keluhan, dok, dulu sebelum pakai lensa kontak, saya tuh hobi baca, dok. Pada saat baca lama, dengan kacamata saya lebih bertahan lama, nggak capek. Tapi setelah menggunakan lensa kontak, saya baca novel itu sebentar kok sudah langsung capek. Nah, karena dia sudah tidak ada keuntungan dari lensanya itu tadi. Kalau lensa kacamata, dia diuntungkan dengan adanya base in itu tadi, apexnya kan di luar, berarti apexnya kan ke lateral, bayangan cenderung dibawa agak keluar, sehingga pada saat baca nggak terlalu exodeviasi. Tapi dengan lensa kontak akan hilang keuntungan itu. Kebalikannya, orang-orang dengan hipermetropia yang tinggi. Hipermetropia kan pakai lensa spheris plus. Nah, lensa spheris plus itu sifatnya adalah base out. Base out berarti apexnya ke arah hidung. Tadi sifat prisma adalah membawa bayangan ke arah apex. Karena lensa spheris positif apexnya ke arah hidung, karena dia base out ya, berarti kan apexnya ke arah hidung. Bayangannya ngumpul dibawa ke arah tengah semua. Padahal pada saat kita membaca atau near working,
itu sudah esodiviasi, tambah akomodasi, ditambah bayangannya ngumpul di tengah, akomodasinya semakin besar. Makanya orang hipermetropia kalau pakai kacamata baca dekat itu lebih nggak tahan lama dibandingkan orang miopia. Karena kacamata sifatnya udah phase out, sehingga bayangannya ngumpul di tengah, tambah capek lagi. Nah, orang hipermetropia kalau pakai lensa kontak lebih tahan baca dekatnya karena nggak direpotkan sama efek bayangan yang dibawa ke tengah itu tadi. Jadi kebalikannya orang miopia. Nah, makanya jangan lupa nanti kalau ada pasien dengan high hipermetropia, baik itu anak-anak maupun dewasa muda, pokoknya yang umurnya belum waktunya presbiopia, jangan lupa dites dekatnya juga. Jadi jangan dites jauhnya aja 6/6, oke puas diresepkan. Tapi jangan lupa kalau dia lebih dari plus 4 dioptri, jauhnya 6/6, kita tes baca dekatnya juga. Kalau dia nggak kesulitan, it's okay. Tapi kalau kesulitan, tawarkan penggunaan kacamata baca. Jadi terpisah aja. Yang sehari-hari untuk nyetir, untuk lihat papan tulis, dipakai yang jauhnya. Tapi kalau dia baca yang cukup waktu lama, pakai ada yang kacamata baca. Mau progresif atau adisi, nggak apa-apa. Ingat-ingat itu ya. Sudah jelas ya ini tadi ya. Kalau kecepatan diinterupsi nggak apa-apa. Kayaknya udah selesai deh. Itu akomodasi pakai lensa kontak sudah. Kemudian tadi pembelian lensa kontak mau pakai soft atau RGP. Dari indikasi klinisnya itu tadi, kemudian indikasi lingkungan juga. Jadi indikasi lensa kontak itu ada indikasi klinis sesuai dengan kondisi korneanya, refraksinya, juga lingkungan dan personalnya. Kalau lingkungan, kalau orangnya sering di lab, misalkan bekerja di industri yang bahan kimia, kontraindikasi menggunakan soft contact lens. Karena soft contact lens itu isinya adalah cairan, dia akan menyerap cairan di sekitarnya. Sehingga kalau dia lingkungannya adalah bahan-bahan kimia, dilarang keras menggunakan soft contact lens. Lebih aman pakai RGP. Tapi kalau dia nggak indikasi RGP, ya udah ke labnya harus pakai kacamata. Kebalikannya kalau lingkungannya berdebu, disarankan menggunakan yang soft contact lens karena RGP ada ruangan antara kornea dengan RGP sehingga khawatirnya debu gampang menyelip di antara RGP dengan kornea. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang soft contact lens itu sendiri, kalau dibaca di dosnya kan atau dibaca di ini di AAO kan ada istilah DK, DK. Nah, itu berkaitan dengan water content-nya. Maksudnya semakin banyak water content-nya akan semakin bisa mengantarkan oksigen ke kornea. Karena kan kalau soft contact lens kan meliputi semua permukaan kornea sampai besarnya 2 mm melebihi limbus. Nggak ada ke oksigen yang bisa lewat. Satu-satunya adalah dengan melalui lensa kontaknya. Makanya airnya dibanyain supaya permeabilitas oksigennya bisa masuk. Tetapi semakin besar kandungan airnya, semakin tinggi tekanan osmolaritasnya. Di mana tekanan osmolaritas itu akan menyerap cairan sekitarnya masuk ke lensa kontak. Seperti dulu waktu SMA kan kita praktikum, ada air yang garam, satunya air biasa, kita kasih selaput, air yang biasa akan ketarik ke yang air garam. Itu namanya tekanan osmolaritas. Dan itu juga terjadi pada pasien-pasien menggunakan soft contact lens dengan yang decay yang tinggi. Di mana semakin tinggi akan menyerap clear film di sekitarnya sehingga akan mudah dry eye. Sehingga pasien-pasien yang dry eye tidak disarankan menggunakan lensa kontak dengan water content yang tinggi. Jadi ada 30% itu yang ringan, kemudian 30-50% itu sedang, di atas 50% itu tinggi. Jadi semakin tinggi dry eye-nya, semakin besar risiko dry eye. Mbak tolong Mbak. Semakin tinggi dry eye-nya, semakin disarankan menggunakan yang rendah water content-nya. Maaf ya, ini rame anak-anak. Sudah paham ya tadi ya? Jadi orang-orang yang dry eye
tidak misalkan dia kepingin pakai soft contact lens, disarankan menggunakan yang water contentnya rendah, dan yang schedule-nya lebih sering diganti. Disarankan yang menggunakan yang daily atau yang mingguan, yang sering diganti. Terus lensa soft contact lens itu sendiri ada yang silikon. Ya. Izin, kalau misalnya kan tadi misalnya ada faktor risiko, misalnya pasien dengan dry eye gitu, lalu yang water contentnya yang rendah. Tapi seingat saya dok, pernah waktu itu ada soal, seingat saya tidak ada faktor risiko dari pasien dokter. Yang ditanyakan lebih baik menggunakan DK-nya itu, water contentnya itu yang sedang atau rendah ya dok. Kalau misalnya tidak ada resiko penyakit korneanya dok. Tidak ada resiko dry eye. Iya dok, tidak ada resiko dry eye. Yang sedang, karena kan supaya permeabilitas oksigennya lebih baik. Iya, siap dokter. Ya, jadi yang dia 50% ke atas. Nah, soft contact lens itu ada yang hidrogel, ada yang silikon hidrogel. Yang hidrogel memang jauh lebih nyaman, akan tetapi untuk yang dry eye disarankan yang menggunakan silikon hidrogel karena dia hidrofilik, lebih lebih mengikat cairan sehingga nggak dry eye. Selain itu yang hidrogel lebih mudah terjadi protein deposit sehingga permukaan lensa kontaknya kalau dilihat pakai mikroskop lebih kasar sehingga lebih gampang friksi, lebih gampang dry eye juga karena tear filmnya nggak stabil. Kalau yang silikon hidrogel itu lebih gampang lipid deposit, tetapi sudah ada beberapa penelitian menyatakan bahwa ini tidak terlalu pengaruh terhadap stabilitas tear film dan visual acuity. Kemudian untuk lensa kontak yang sehari-hari disarankan yang bening, yang tidak berwarna. Kalau yang berwarna disarankan 4 jam aja maksimal. Jadi kalau misalkan untuk pesta, sekarang kan banyak ya, makeup artis itu langsung aku lihat di IG itu langsung dipasangin mau abu-abu, hijau, coklat dan sebagainya. Nah, sebetulnya agak bahaya juga karena dia kan nggak melihat pasiennya itu sensitif apa enggak kan. Meskipun di boxnya atau FDA approved kalau itu bisa 12 jam, tapi sebetulnya disarankan itu 4 jam aja paling maksimal atau 5 jam itu maksimal. Pokoknya jangan sampai 12 jam. Karena bagaimanapun juga itu pewarnaan di lensa kontaknya itu toksik ke sel-sel di kornea. Jadi misalkan kalau nanti ada saudaranya atau temennya atau pacarnya misalkan pakai lensa kontak yang berwarna, untuk harian bilangin jangan, lebih baik yang bening aja. Sering kan ketemu PPDS yang lainnya, misalnya bukan dari mata, pakai lensa kontak yang warna-warni, itu sebetulnya bahaya sih. Dan lagi kalau ngomong kan kelihatan kayak boneka ya, pupilnya nggak gerak kan, jadi nggak tahu dia bohong apa jujur ya kan. Suruh buka itu lensa kontaknya, dilihat. Jadi kan lensa kontak warna itu kan kalau dilihat dia berwarna di tepinya, tapi pupilnya bolong, pupilnya nggak berwarna hitam ya, jernih, lebih jernih. Sehingga kalau diperhatikan kan kayak boneka, pupilnya nggak gerak sama sekali. Nah, itu bisa menguntungkan juga sebetulnya untuk soft contact lens protesis. Jadi jangan lupa nanti kalau misalkan ada pasien yang pasiennya ada lekoma, misalkan gitu. Ada lekoma tapi masih ada visus dan dia malu, boleh diberikan protesa yang ada pupilnya. Kalau misalnya ada visusnya. Tapi kalau nggak ada visusnya, hanya untuk kosmetik, carikan protesa yang tanpa pupil. Itu ada juga. Kalau itu mau dipakai sehari, mau sampai 12 jam, masih nggak apa-apa, karena bahannya beda. Dan itu sifatnya tahunan, setelah 1 tahun baru ganti. Tapi pemakaiannya tetap sehari lepas. Meskipun FDA meng-approve 7 hari baru ganti. Tapi jangan, lebih baik setiap tidur dilepas aja. Seperti itu. Kemudian untuk penggunaan itu tadi soft contact lens, kemudian RGP, karena RGP itu kaku, tidak seperti soft contact lens yang orang belum pernah pakai lensa kontak, pakai soft contact lens, ngajarnya cuma beberapa saat aja, beberapa menit langsung nyaman kayak nggak pakai apa-apa. Tapi kalau RGP, karena dia keras kayak mistar tadi kan, kalau kalian pegang kayak penggaris mistar kan, kalau dipakai
akan ganjel banget. Kita kelilipan debu aja ganjel setengah mati, apalagi yang segede RGP gitu. Nah, sehingga diperlukan latihan. Di permukaan kita kan ada, permukaan kornea kan ada saraf-saraf sensoris, itu bisa dilatih. Jadi pada saat pakai RGP, itu hari pertama harus 1 jam dulu. Sampai 1 jam dilepas dulu. Besoknya dicoba 2 jam. Kalau 2 jam nggak kuat, balik lagi 1 jam. Sampai 1 jam enak, baru naik lagi 2 jam. Besoknya lagi kalau 2 jam udah enak, naik lagi 3 jam. Sampai dia bisa 6 jam baru boleh dipakai aktivitas sehari-hari. Nah, misalkan orangnya lagi bosen nggak mau pakai RGP-nya, dilepas. Kemudian baru pakai bulan depannya. Harus latihan mulai awal lagi supaya sensorisnya ini ingat. Jadi nanti jangan kaget, misalnya punya pasien pakai RGP. Misalkan dari pasien dari saya, misalkan gitu. Udah pakai RGP, dia udah nyaman, dok saya mau pindah ke kota lain, misalnya kota A. Udah, terus habis itu saya titipkan dokter Kemal, misalkan mohon bantuan untuk evaluasi pasien dengan menggunakan RGP. Nah, kemudian pasiennya 1 bulan kemudian baru ke dokter Kemal dan ngomong, ini kok jadi nggak enak ya, maksudnya udah nggak pas lagi, ganjel banget dan saya berair, sakit dan sebagainya. Nah, itu berarti jangan keburu dulu sama dokter Kemal diganti base curve atau diameternya, siapa tahu mungkin karena sensorisnya dia belum terlatih. Jadi suruh latihan lagi seperti awal, 1 hari 1 jam atau 2 hari 1 jam. Kemudian besoknya lagi 2 jam, besoknya lagi 3 jam. Jadi bertahap. Jadi memang harus dilatih sensoris di korneanya itu. Beda sama soft contact lens, lama nggak dipakai, pakai lagi, nggak terasa apa-apa. Ya mungkin seperti itu ya. Semoga udah jelas ya. Nanti kalau yang fitting tadi belum jelas, mau ditanyakan lagi nggak apa-apa. Misalnya besok mau ditanyakan lagi nggak apa-apa, atau mau kapan-kapan mau nyoba fitting lagi nggak apa-apa. Jadi yang penting yang pertama tahu indikasinya, kemudian yang kedua adalah BCVA, koreksi terbaiknya ya. Kemudian dilihat KR-nya, setelah dilihat KR-nya, kemudian dipantau kain. Sambil menunggu pantau KE-nya itu kita hitung base curve-nya. Tadi pakai tabel ngitung ya? Tabel yang di meja? Oke. Enggak dok. Ya, jadi kan dilihat dari KR tadi, dilihat selisih KR1 sama KR2 selisihnya berapa, kemudian dilihat di tabel yang ada di meja itu kan. Kalau selisihnya lebih dari setengah, berarti coverage test-nya dikurangin berapa. Kalau selisihnya lebih dari 0,10, berarti coverage test-nya dikurangin berapa. Ada tabelnya gitu kan. Nah, kemudian kita tentukan base curve-nya, kita fitting statisnya dengan menggunakan fluoresin, dinamisnya pasien disuruh gerak. Setelah mendapatkan yang pas, kita overrefraksi. Overrefraksi yaitu dengan menggunakan lensa kontaknya tadi, kita AR ulang, keluarnya jadi berapa. Kalau keluarnya masih ada silindernya, kita lakukan dengan spherical equivalent. Masih ingat spherical equivalent? Jadi silindernya dihilangkan. Nah, kita tambahkan lensa di depannya untuk koreksi, namanya overkoreksi. Apabila overkoreksinya lebih dari 4 dioptri, kita lihat tabir konversi. Misalkan overrefraksinya 5, berarti kita lihat di tabel konversinya dia jadi 4,5. Nah, berarti pesannya adalah, tadi kan fittingnya lensa kontaknya pasti menggunakan min 4. Yang di kopernya kita tuh min 4 semua. Kalau overrefraksinya adalah 5-nya kita lihat di tabel dulu, oh di tabel 5 jadi 4,5. Misalnya. Berarti kita pesannya adalah min 4 ditambah min 4,5. Jadi kita pesannya adalah min 8,5. Jadi jangan ditambah dulu baru dikonversi, jangan. Tapi overrefraksinya itu kita lihat dulu. Kalau lebih dari 4, dilihat di tabel konversi, baru ditambahkan ke lensa kontak aslinya itu. Besok kalau kurang ditanyakan, misalnya kita diskusi lagi nggak apa-apa. Oke, sementara itu dulu ya, belum sholat isya. Mohon izin. Iya, silakan. Ya. Kalau untuk base curve, menentukan base curve dokter, tadi kan waktu mencoba RGP menentukan base curve itu kan dari astigmat lentikularnya dokter. Kalau sedangkan yang dokter Nanda tadi kan menggunakan dihitung dari KR1-2-nya nggak dokter? Atau jadi gini, bingung sama yang teori ini tadi. Yang astigmat lentikular itu
Iya, Pak. Itu untuk menentukan ini pakai soft contact lens toric apa RGB ya, itu. Tapi kalau untuk base curve itu selisih dari K1, K2, ke horizontal, ke vertikal. Itu. Berarti seperti yang di soal itu nggak dokter, kalau di soal cara penghitungannya untuk base curve. Jadi maksudnya menghitung K1, K2-nya dulu dicari selisihnya, baru dimasukkan ke dalam tabel nih dokter untuk base curve-nya. Untuk base curve ya, bukan menentukan jenis lensa kontak ya. Jadi untuk base curve K1 kurangin K2 atau K steep kurangi K flat, selisihnya berapa? Nah, dari selisih berapa itu kita lihat tabelnya. Kalau selisihnya misalkan 0,5, di situ di tabel ditulis berarti K flat-nya dikurangin berapa gitu. Besok kita lihat bareng-bareng ya. Siap dokter, terima kasih dokter. Besok ada rapat ini. Ya kalau besok nggak sempat berarti Jumat ini, bukan, ujian OSCE-nya kan Jumat depannya lagi ya. Kalau besok misalkan nggak sempat, insya Allah Jumat saya ke Poli, saya diingatkan itu ya, diskusi itu lagi ya. Iya dokter. Soalnya besok pagi insya Allah ada Zoom sih, tapi pelatihan low vision, terus habis itu jam 9 atau jam 10 ada rapat dengan KPS. Khawatirnya nggak sempat ke Poli. Kalau nggak sempat berarti nanti Jumat insya Allah saya diingatkan lagi ya, supaya nggak bingung bikinnya. Ya dokter. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada. Oke, biar bisa sholat isya sama makan ya. Ini Yuka udah lebih seger. Kalau yang kemarin udah 5 watt, kasihan. Ya, udah. Bismillah. Semoga bermanfaat ya. Selamat istirahat. Ya, yuk. Kita foto dulu ya. Monggo. Nah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Makasih ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter.